Mari jemaat sekalian kembali kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan yang menguasai atas waktu ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang menuntun kami untuk kami boleh menjalani kehidupan di tahun 2026 ini. Mungkin di waktu kami boleh hidup di tahun 2025 ada begitu banyak pergumulan, tantangan, pencobaan yang harus kami hadapi. Tetapi ketika kami boleh mengikut Tuhan, kami percaya selalu ada harapan di dalam Kristus. Oleh karena itulah Tuhan, ketika kami boleh masuk di tahun 2026 ini, biarlah kami boleh masuk di waktunya Tuhan. Bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di waktu Tuhan ini Tuhan, kami boleh mengiring Tuhan. Di dalam kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjalankan segala kebaikan, kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan lewat kitab suci. Dan kami bersyukur kalau di dalam setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau di hari Minggu, di hari di mana kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami juga boleh memiliki sebuah hak istimewa, mendengarkan sabda Tuhan berbicara kepada kami. Oleh karena itu kami berdoa memohon Roh Kudus yang boleh ada di dalam diri kami, boleh menguasai hati dan pikiran kami, mencerahkan pikiran kami yang buntu, menerangi hati kami yang gelap, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu boleh menjadi sarana anugerah untuk kami boleh bekerja, melakukan kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu ini. Dan kami ingin menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kami berdoa sekali lagi kiranya Roh Kudus boleh bekerja secara leluasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat sekalian. Saya dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya yang menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2026 ini yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Tapi kita harus tahu kita punya Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk setiap orang yang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita membuka Efesus 1. Namun saya ingin mengajak kita untuk melihat dari ayat ketiga sampai ayat ke-8. Mari kita membuka Efesus 1 ayat ketiga sampai ke-8. Firman Tuhan bersabda, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus atau terpisah dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan pelanggaran menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian." Sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 sudah berlalu. Ada di antara kita yang mungkin menutup tahun dengan ucapan syukur. Tetapi ada juga mungkin yang menutupnya dengan kelelahan. Lelah bekerja, lelah menghasilkan uang, lelah bertengkar, lelah melayani, dan akhirnya meninggalkan luka. Dan ada juga yang masuk di tahun 2026 ini dengan tanda tanya. Apa yang akan terjadi nanti? Mungkin ada jemaat yang berkata, yes, targetku di tahun kemarin sukses besar, tercapai. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati peluangku di tahun 2026. Tapi mungkin ada sebagian jemaat lain yang bertanya, apakah tahun 2026 akan
jauh lebih baik ketika kita bisa menutup di tahun yang lalu dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. Apakah saya masih sanggup menghadapi hidup ini? Hidup yang penuh dengan tekanan. Dan apakah Tuhan masih mau menyertai saya? Akan setiakah Tuhan melihat saya yang seperti ini? Mungkin ada jemaat yang bertanya seperti itu. Jemaat sekalian, setiap peringatan di dalam menyambut tahun yang baru, kita dibawa kepada satu pengalaman rohani yang sama, saudara. Kita berdiri di antara masa lalu yang sudah terjadi dan masa depan yang belum kita ketahui. Maka dari itu di setiap pergantian tahun kita selalu membawa dua perasaan sekaligus. Harapan tetapi juga kekhawatiran. Kita punya harapan tapi kita juga tidak tahu, saudara. Kita membawa kenangan, kita membawa kegagalan, kita membawa keberhasilan, kita membawa harapan. Kita berharap tahun yang baru akan jauh lebih baik dari tahun 2025. Tapi kita juga nggak tahu apa yang nanti akan terjadi. Bahkan kita juga mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita pulang keluar dari gereja ini. Kita tidak tahu. Nah, di titik inilah firman Tuhan hari ini berkata dengan sangat relevan. Firman Tuhan pagi ini tidak mengajak kita untuk mengarahkan mata kita ke kalender dan menebak-nebak masa depan. Tidak. Tetapi mengajak kita kembali untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun yang lalu. Kebaikan-kebaikan apa yang tahun 2025 sudah kita rasakan. Tuhan mengajak kita melihat apa yang Tuhan sudah rancangkan sebelum kita lahir. Bukan kepada peta detail tentang masa depan, tetapi sesuatu yang penting yaitu jaminan, identitas, dan kepastian penyertaan Allah. Itulah yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita di pagi hari ini. Lewat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Efesus 1 ayat ke-5 sampai ke-8, kita diberi petunjuk bagaimana kita bisa hidup di tengah waktu yang terus berubah. Bahwa memasuki tahun yang baru, setiap orang percaya hidup bukan dengan ketidakpastian, tetapi dengan identitas sebagai anak Allah yang telah ditebus dan kemudian ia dilingkupi oleh kasih karunia-Nya yang berlimpah. Dan dengan tujuan menjadi panggung kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pertama-tama berkata kepada kita bahwa tahun baru tidak dimulai dengan ketidakpastian. Tetapi dengan status yang jelas, status yang terjamin sebagai anak Allah. Terus setiap kali kita masuk tahun baru, dunia ini selalu dipenuhi dengan resolusi, benar ya? Selalu dipenuhi dengan target, rencana dan ambisi ya, seperti yang ini memang sebuah joke saudara ya. My goal for 2026 is to accomplish the goals of 2025. Which I should have done in 2024 because I made a promise in 2023 which I plan on keeping in 2022. Artinya kita selalu punya resolusi tiap tahun tapi nggak pernah kita jalankan, saudara. Selalu begitu. Kita punya target seringkali tidak tercapai. Setiap memasuki tahun yang baru, dunia dipenuhi dengan resolusi, target, rencana, dan juga ambisi. Namun di balik semua itu selalu ada kecemasan tersembunyi. Kita punya target tapi kita ada keraguan. Itu sesuatu yang manusiawi biasa terjadi. Apakah ekonomi akan aman tahun ini? Kita nggak tahu. Harga-harga sudah naik, saudara. Tahun 2012 cici saya jual emas 1 gram ke saya. Cuman berapa? 10 gram 3 juta. Sekarang berapa? Berapa sekarang? Di atas 20 juta. Kita nggak pernah tahu loh harga ini. Apakah nanti katanya akan ada redenominasi ya. Maksudnya uang itu akan nominalnya diturunkan, bukan lagi 1.000 tetapi 1 perak. Nilai kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ekonomi akan aman? Apakah kesehatan kita akan bertahan?
Apakah saya masih tetap kuat seperti tahun yang lalu? Apakah relasi saya tetap utuh dengan segala pertengkaran yang sudah saya lakukan dengan pasangan saya? Atau apakah iman saya masih akan tetap kuat setelah saya melewati berbagai macam pergumulan tantangan yang hebat? Terus sepertinya memang selalu ada kecemasan di balik harapan, saudara. Setiap kita masuk ke tahun yang baru, segala sesuatunya seperti nggak ada yang pasti. Sehingga ada seorang yang kemudian bertanya kepada dirinya, mau jadi apa ya nanti saya tahun 2026 ya? Hidup saya ini flat selalu, begitu-begitu aja. Dan ada seorang lagi yang mungkin bertanya, bagaimana kalau di tahun 2026 saya tetap tidak berhasil? Saya tetap nggak punya pekerjaan, saya tetap nggak punya pacar, saya tetap nggak bisa nikah, saya tetap nggak punya jodoh. Apakah orang-orang masyarakat dunia akan menganggap saya atau mengabaikan saya karena ketidakberhasilan saya? Terus saya duga kecemasan-kecemasan tadi juga ada loh di benak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di masa depannya. Namun sebagai seorang Kristen, kita memasuki tahun yang baru dengan keyakinan bahwa Allah yang telah memilih kita, yang telah memanggil kita adalah Bapa Surgawi yang memperhatikan kita dari surga. Allah memang tidak kelihatan, tapi Dia melihat kita dari jauh. Firman Tuhan berkata dengan tegas, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kata menentukan di sini menunjukkan sebuah keputusan ilahi yang tidak bersumber dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Artinya apa? Artinya identitas kita tidak dibentuk dari tahun yang terus berganti. Tidak, saudara. Masa depan kita tidak bergantung kepada situasi apapun yang kita alami. Dan nilai diri kita tidak ditentukan apakah kita berhasil atau kita tidak berhasil. Tidak. Kita ditentukan oleh kerelaan hati Allah. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita gagal, sebelum kita jatuh ke dalam dosa, sebelum kita kenal Tuhan, firman Tuhan berkata Allah sudah menetapkan kita sebagai anak. Artinya kita bukan orang asing di hadapan Tuhan. Kita bukan punya Allah yang membiarkan kita bergerak setelah menciptakan kita kemudian kita dibiarkan sebebasnya, bukan. Kita bukan orang asing, kita bukan orang yang hanya numpang hidup di dunia ini, alias kita bukan penumpang gelap di dalam rencana kekekalan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang ditentukan melalui Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa pengangkatan kita sebagai anak terjadi bukan karena iman kita lebih kuat dari orang lain, bukan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, juga bukan. Bukan karena kita lebih layak dari orang lain, juga bukan. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, orang Kristen diangkat menjadi anak karena kerelaan hati Allah. Ketulusan hati Allah. Inilah yang disebut dengan anugerah. Kenapa ada orang lain yang sudah diinjili berkali-kali, setiap tahun didoakan, masih tetap mau menentang Tuhan? Tapi kenapa saya yang bobrok ini kok bisa diajak oleh Tuhan? Karena Tuhan beranugerah. Artinya hubungan kita dengan Allah bukan hubungan orang asing, tetapi hubungan aku dan Bapa. Hubungan orang tua dan anak. Maka kita menyebut Allah kita Bapa. Hanya orang Kristen yang menyebut Allahnya adalah Daddy, Father, Abba. Abba itu kan bahasa Aram, itu bahasa panggilan sayang dari seorang anak kepada papanya. Abba, kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu Daddy. Nah, saudara, menjadi anak berarti hidup di dalam relasi, bukan tekanan, saudara. Ya, memasuki tahun yang baru banyak orang menilai diri mereka dari apa yang belum mereka capai di tahun yang lalu. Mungkin tahun yang lalu ada yang gagal sebagai orang tua, gagal sebagai seorang anak, gagal sebagai seorang pasangan tidak setia, gagal dalam usaha. Bahkan mungkin ada orang
Kristen yang merasa gagal menjadi orang Kristen di tahun yang lalu. Namun firman Tuhan hari ini berkata, kegagalan itu tidak pernah membatalkan status anak. Ada nggak orang tua yang punya anaknya, dia nggak naik kelas. Lalu ketika lihat rapot, kamu hari ini bukan lagi anakku karena kamu tidak naik kelas. Orang tua mungkin kecewa, orang tua mungkin marah. Tapi status anak tidak diubahkan karena anak kita nggak naik kelas, saudara. Nah itulah Bapak kita di surga. Dengan kata lain, identitas kita tidak ditentukan dengan evaluasi diri kita. Juga bukan dibentuk oleh apa yang akan dan yang telah kita capai. Melainkan oleh keputusan Allah. Ditentukan oleh Allah berdasarkan kerelaan hatinya. Identitas kita sudah ditetapkan sebagai anak-anak. Bukan nanti. Tetapi sejak permulaan. Sebelum kita lahir. Sejak dalam kandungan Allah sudah membentuk aku. Itu kata Daud. Dan juga kata Yeremia. Jika kebenaran ini dipahami, kita bisa melangkah masuk ke tahun yang baru bukan dengan rasa takut. Bukan dengan rasa kegagalan, tetapi justru dengan keyakinan yang positif. Aku anak Tuhan. Kita punya kepercayaan diri yang positif. Dan sebagai seorang anak kita boleh datang kepada Bapa dengan jujur apa adanya. Kita boleh menangis kalau memang kita ingin menangis kepada Bapa di surga. Karena kita adalah anak. Kita boleh punya perasaan untuk datang berserah kepada Bapa tanpa takut diusir. Kita boleh jatuh tanpa kehilangan kasih seperti anak yang hilang yang disambut oleh sang Bapa. Anak yang tidak naik kelas tetap seorang anak. Anak yang mungkin tidak melakukan kehendak bapaknya, tetapi karena dia adalah anak dan kita mau bertobat, seperti anak yang hilang yang mau datang kepada Bapa. Kita tetap anak. Saudara, dunia boleh menolak kita, tetapi sejak permulaan di dalam Kristus Yesus kita adalah anak-anak yang sudah diterima oleh Bapa. Dan dengan identitas inilah kita hidup, saudara. Kita diberikan kepercayaan diri yang positif. Dunia boleh membuli saya, dunia boleh mengolok-olok kelemahan saya, tapi saya punya Bapa di surga. Ini memberikan kita keyakinan yang positif. Dengan dasar inilah kita hidup, bekerja, melayani, dan berharap. Maka dari itu karena kita adalah anak, kita juga jangan hidup selalu merasa tidak cukup di hadapan Allah. Merasa ingin lebih dari orang lain. Tidak, saudara. Jangan sampai kecemasan kita melebihi janji Tuhan yang sudah kita rasakan melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu adalah parakletos. Arti harafiahnya parakletos itu adalah advokat, pengacara. Jadi Roh Kudus itu adalah yang mendampingi kita. Dan firman Tuhan berkata di Roma, ketika kita karena pergumulan yang berat sekalipun sampai kita nggak bisa ngomong sama istri kita nggak bisa ngomong sama sahabat kita, dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Kita punya Roh Kudus. Kita boleh khawatir, ya kita bisa khawatir, makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidup. Karena kita bisa khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran kita jauh lebih besar dari kebesaran Allah kita. Dan yang kedua, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan sebagai anak yang dikasihi. Tuhan memberkati kita dengan karunia dan berkat yang berbeda sesuai dengan kerelaan hatinya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada. Tetapi ada juga yang dikasih 2 talenta. Dan ada juga yang dikasih 1 talenta, ada. Tetapi 1 talentanya Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jadi berapapun yang kita terima, berkat karunia berapapun yang kita terima, panggilan Tuhan tetap sama. Itu menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Kehadiran kita, baik kita cuma punya 1, 2, atau 5, kita harus menampilkan untuk Tuhan.
supaya Tuhan dimuliakan. Banyak orang memuji nama Bapa kita di surga. Oleh sebab itu, mari kita memasuki tahun 2026 sebagai anak-anak yang sudah dikasihi, yang sudah diterima. Hal ini bukan hanya memberikan kita sebuah kelegaan, kepercayaan diri, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga kita punya arah yang benar. Oke lah, kalau saya adalah anak Tuhan, saya ingin menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dari dunia. Saya adalah anak Tuhan. Kita diberikan kekuatan terus-menerus untuk melakukan apa yang Tuhan. Nah, berikutnya, kalau status kita ini adalah anak, pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh orang Kristen, apakah Bapak akan meninggalkan kita di tengah jalan? Di tengah perjalanan saya harus menjalani tahun 2026? Jawabannya adalah tidak. Karena penyertaan Tuhan dijamin bukan oleh kekuatan kita. Kita bisa berjalan di tahun 2026 bukan karena kita kuat, karena kita lebih hebat, bukan. Tetapi karena kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kata kekayaan ini berarti bukan pas-pasan. Kekayaan yang dituliskan oleh Paulus di sini menggambarkan bahwa kasih karunia Allah itu melimpah. Enggak berkekurangan kasih karunia itu. Bagi orang percaya. Banyak slogan waktu kita menyambut tahun baru. Ada slogan-slogan yang berkata, tahun baru, target baru. Harus lebih kuat, harus lebih sukses, harus lebih berhasil. Itu slogan. Nah, bagi sebagian orang, kata-kata motivasi tadi mungkin memberikan semangat. Khususnya bagi orang-orang yang mungkin di tahun yang sebelumnya itu mereka mengalami banyak keberhasilan. Yes, aku punya Tuhan yang hebat. Namun bagi sebagian orang yang di tahun lalu mereka mengalami kesulitan demi kesulitan untuk bertahan dan gagal untuk mencapai target meskipun mereka sudah bekerja ekstra keras. Bukan berleha-leha loh, mereka sudah berekstra kerja keras. Nah, slogan tersebut akhirnya justru bisa jadi tekanan. Bisa menjadi beban dan takut merasa gagal. Nah, di saat-saat seperti itulah godaan yang paling menggoda seorang anak Tuhan adalah mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan katanya adalah Sang Immanuel, apakah Tuhan masih menyertai saya? Terus saat kita gagal dan hidup kita penuh dengan tekanan, orang percaya bisa terjatuh merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa saya dan teman saya sama-sama beribadah ke gereja, kami melayani bersama, tapi kenapa dia sukses, saya tidak? Apa yang salah dengan saya? Apakah saya salah ikut Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan memberikan anaknya untuk kita, apakah Ia akan meninggalkan kita menghadapi tahun 2026 sendirian? Jawabannya, Dia akan meninggalkan kita atau tidak? Tidak. Orang anaknya saja Dia berikan kok supaya kita boleh selamat. Artinya saudara, janganlah kita takut gagal di tahun yang baru dengan mengukur diri kita karena kita gagal tahun yang lalu. Karena saya tahun lalu gagal, saya juga mungkin gagal lagi. Nah, jangan saudara. Ingat, kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Tahun 2025 mungkin kita gagal dalam segala hal. Dalam berbagai hal yang kita lakukan. Tetapi di dalam Kristus selalu ada harapan. Amin. Terus setelah Paulus berbicara tentang identitas, ia bergerak kepada dasar kehidupan sehari-hari orang percaya. Yaitu Rasul Paulus berbicara tentang penebusan dan kasih karunia. Kalau kita baca ayat 7 itu dimulai dengan kalimat yang penuh dengan kepastian. Di dalam Dia kita punya penebusan. Kita ditebus saudara, kita gak mampu membayar hutang, kita ditebus. Itu artinya. Ini bukan sekedar harapan, ini bukan janji yang tertunda. Ini realitas yang kita miliki sekarang. Memang betul kita sudah ditebus oleh Kristus sehingga kita punya status anak-anak Allah.
Nah, penebusan di dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang pembebasan yang ada harganya, ya. Dan Paulus dengan jelas menyebutkan harga itu adalah darah Kristus. Petrus berkata, kita ditebus bukan dengan emas atau perak. Emas dan perak kan mahal sekali sebenarnya. Tapi kita bukan ditebus dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus. Dan ini menegaskan bahwa keselamatan yang kita miliki meskipun itu pemberiannya cuma-cuma, gratis, tapi bukan murahan. Tetapi sangat mahal. Dan karena sangat mahal, pasti itu punya jaminan. Benar nggak? Kalau orang rela memberikan hal yang paling terbaik untuk kita, itu punya jaminan. Dan Allah memberikan anaknya untuk menebus kita dari hukuman dosa. Dan penebusan ini menghasilkan apa? Menghasilkan pengampunan dosa. Pengampunan juga bukan berarti Tuhan sedang meremehkan dosa yang diperbuat oleh manusia yang berdosa, bukan. Tetapi pengampunan ini berbicara bahwa dosa kita sudah ditanggung dan diselesaikan. Tetelestai. Finish. Beres. Tuntas. Enggak ada bunga, enggak ada yang lainnya. Dan kebenaran ini juga sangat penting bagi jemaat atau setiap kita yang masih hidup, yang dihantui oleh beban masa lalu. Banyak orang secara lahiriah, secara fisik sudah masuk ke tahun 2026. Tapi pikirannya, batinnya masih nyangkut di kegagalan, di beban, di masa lalu yang membuat ia terluka. Ada penyesalan yang dia ikut bawa. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, tahun boleh berganti, keadaan boleh berubah, tetapi satu hal yang tetap, kasih karunia Allah dalam Kristus tidak pernah berubah. Saudara pegang ini ketika saudara sedang mengalami jalan buntu. Ingat firman Tuhan, kasih karunia Allah di dalam Kristus tidak pernah berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi yang harus kita tahu, kasih karunia Allah tidak akan meninggalkan kita. Saya bukan sedang meremehkan pergumulan kita, tapi saya sedang menyampaikan sebuah kebenaran bahwa Allah itu hidup. Firman Tuhan hidup. Maka Allah yang kita sembah itu hidup. Saudara, apakah saudara pernah mendengar istilah linsanity? Terus saya percaya orang-orang yang sebagai penggemar basket ya, bola basket ya. Pak, yang saya tahu saudara Glenn juga sangat menggemari basket. Di sini juga ada saudara Rene ya yang suka main basket sebelumnya. Pasti tahu istilah linsanity. Ya, linsanity itu kepanjangan dari lin dan insanity. Berkaitan erat dengan seorang yang bernama Jeremy Lin. Suho Lin namanya. Jadi Lin adalah mantan pemain basket profesional di Amerika Serikat yang menjadi fenomena dunia di Liga NBA. Ia lahir 23 Agustus tahun 88 di California dari orang tua imigran dari Taiwan. Jadi Lin ini adalah anak imigran dari Taiwan yang tinggal di Amerika, dan kita tahu bagaimana sulitnya dia harus beradaptasi di dunia barat. Dan Lin ini bukan seorang yang lahir dari privilege keluarga atlet. Dia bukan, orang tuanya bukan atlet. Dia tidak datang dari keluarga yang terkenal, tidak punya tubuh yang raksasa seperti pemain-pemain basket pada umumnya di dunia barat. Dan ia juga tidak pernah masuk radar dari para pencari bakat NBA pada waktu itu. Nah, bagi yang mengamati NBA, Lin ini nggak dipandang mata. Ya, bukan contoh seorang yang akan berhasil. Dan memang sepatutnya tidak berhasil menurut ukuran manusia pada waktu itu. Ia lahir dari keluarga imigran Taiwan yang sangat sederhana. Sejak kecil ia mencintai basket dan memang Tuhan memberikan minat dan bakat yang hebat untuk Lin. Tetapi sepanjang ia bermain baik di SMA sampai dia masuk Harvard,
Dia tidak pernah dipandang, bahkan dia sering mendengar, kamu ini nggak cukup tinggi, kamu nggak cukup cepat, kamu nggak cukup hebat. Dan dia sering mengalami diskriminasi ras, dia diremehkan karena punya postur tubuh yang kecil. Dikatakan dia bermata sipit dan berkulit kuning. Saudara bisa lihat dari Linsanity, dan saya rekomendasikan bagi teman-teman yang menyukai basket boleh menonton film ini sebagai sebuah insight buat kita, saudara. Namun Jeremy Lin adalah seorang anak Tuhan. Di balik pergumulan yang ia hadapi sebagai orang Kristen, ia punya satu keyakinan bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ia bersaksi bahwa imannya menolongnya tetap rendah hati. Meskipun ia dibully, ia diejek, ia diolok-olok. Dan ia juga melihat pintu mungkin seperti tertutup, tetapi akan terbuka di waktunya Tuhan. Nah, saudara, setelah ia lulus dari Harvard, meskipun Lin kemudian bermain basket sangat gemilang, ia masuk, tapi ia tidak terpilih di dalam yang disebut dengan NBA Draft di tahun 2010. Lin sempat masuk ke liga tim Golden State Warriors, tetapi jarang sekali dimainkan. Dia selalu ada di bangku cadangan. Dan ia kemudian di tahun berikutnya 2011 dia bergabung dengan New York Knicks. Tetapi dia juga masih tetap ditempatkan itu sebagai underdog. Dia di tempat cadangan, dan pada waktu pertandingan di tahun 2012 bersama dengan New Jersey Nets, itu 10 hari lagi kontraknya selesai. Dia kontraknya selesai. Nah, itu menentukan dia bisa jadi orang atau tidak jadi siapa-siapa pada waktu itu. Tidak ada jaminan pada waktu itu, tidak ada kepastian. Inilah realita hidup dari sebagian besar yang kita alami. Kita sudah bekerja keras, bukan hanya keras, kita sudah bekerja benar. Tetapi kok terasa rapuh. Dan ini dialami oleh Lin sampai akhirnya di tahun 2012, sewaktu Lin memang hampir diputus kontraknya, 10 hari lagi selesai. Tiba-tiba ia diberikan kesempatan untuk main karena salah satu pemain dari New York Knicks itu katanya cedera kakinya dan dia akan main. Dan dikatakan di dalam kesaksiannya, dalam hitungan hari, di dalam setiap pertandingan ia mencetak poin demi poin, membawa kemenangan demi kemenangan bagi New York Knicks. Dan saat itulah dunia mulai menyorot Lin. Seorang yang tidak dikenal menjadi terkenal. Stadion itu semuanya dielulukan, Lin. Makanya ada istilah Linsanity. Dan di momen inilah lahir fenomena yang dikenal dengan nama Linsanity. Insanity, kegilaan Jeremy Lin. Lin yang dahulu ber-8 poin. Dan sebagai pemain keturunan Asia, Lin adalah orang Asia pertama yang mendominasi NBA. Lin melampaui rekor pemain yang bernama Shaquille O'Neal. Tahu di sini siapa yang tahu Shaquille O'Neal? Yang badannya gede sekali. Wah, dikatakan Lin melampaui. Kalau Shaquille O'Neal hanya 129 poin, Lin mendapatkan 136 poin. Jadi ia memecahkan stereotip rasial di dunia basket. Dan menjadi inspirasi global bagi komunitas imigran dan orang-orang keturunan Asia di sana. Seluruh kota New York, penggemar bola basket dunia mengalami demam Jeremy Lin, mengalami Linsanity. Dan dalam waktu singkat, Jeremy Lin menjadi simbol harapan, inspirasi dan fenomena global. Namun dikatakan justru di puncak inilah ujian rohaninya dimulai. Apalagi sewaktu ia mulai mengalami cedera dan ia mulai ditinggalkan, dilupakan. Dan Jeremy Lin kemudian menyampaikan sebuah kesaksian di wawancaranya bahwa masa Linsanity adalah masa yang paling berbahaya bagi kehidupan kerohanian. Bukan karena tekanan katanya, tetapi karena pujian yang datang tiba-tiba. Dia menyampaikan orang tua saya adalah orang tua yang low key itu dia nggak menonjol. Tetapi mereka itu ketika jalan di pinggir jalan, disambut oleh dimintain foto dan sebagainya. Sampai keluarga-keluarganya pun dipuji. Dan dikatakan ia menyadari identitasnya sedang digeser nih, perlahan-lahan dari seorang anak Tuhan menjadi bintang NBA. Namun Tuhan kemudian mengingatkan status dan panggilannya. Lin menyadari bahwa sebagai seorang anak Tuhan identitasnya tidak ditentukan oleh kesuksesan yang ia raih.
Dalam satu kesaksiannya ia berkata, saya mulai bertanya pada diri saya ini anak Tuhan itu ketika saya menang atau juga ketika saya kalah? Saya mulai bertanya apakah saya percaya Tuhan ketika saya tidak bermain atau hanya ketika saya sukses. Jeremy Lin juga menyadari bahwa nilai hidupnya tidak dibeli oleh performa tetapi oleh darah Kristus. Saya bukan siapa saya karena apa yang saya capai, tetapi karena siapa Kristus bagi saya. Dalam satu wawancara dia pernah ditanya, karena fenomena yang membuat dia terkenal itu global itu ketika dia melawan Lakers. Dan dia tidak dikenal. Kemudian ada seorang bertanya begini, kamu dulu tuh nggak dikenal ya sama Kobe Bryant. Nah kalau misalkan ada yang bertanya, sekarang kira-kira Kobe Bryant kenal kamu nggak? Apa jawaban kamu? Jeremy Lin ini berkata begini, dia berpikir dulu dalam pikirannya, saya ini sudah terkenal, mungkin saya akan menjawab kalau ada yang nanya, who the hell Kobe Bryant? Siapa Kobe Bryant? Tapi kemudian saya merenung, kalau saya jadi Yesus, atau kalau Yesus yang ditanya, apakah akhirnya Yesus akan jawab seperti itu? Tentu kayaknya tidak. Maka saya akan menjawab, ketika ditanya apakah Kobe Bryant sekarang mengenal kamu? Saya tidak tahu, coba saja tanya kepada Kobe Bryant. Saudara, Lin mengalami namanya pemulihan ketika dia sudah ditinggalkan. Jadi dia menjadi anak Tuhan ketika dia di atas dan dia tetap menjadi anak Tuhan ketika dia ditinggalkan, dilupakan. Kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup Jeremy Lin tidak berhenti kepada perubahan pribadi, tapi diteruskan sebagai kasih yang nyata pada banyak orang. Lin mendirikan sebuah yayasan bernama Jeremy Lin Foundation yang bergerak melayani anak-anak muda, masyarakat minoritas, para imigran yang kurang mampu. Kisah ini bukan sekedar cerita inspiratif, saudara, tapi sebuah bukti bahwa kasih karunia di dalam hidup seorang anak Tuhan itu menjadi tangan dan kaki Tuhan di tengah dunia. Dari kisah Lin kita belajar bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh kesuksesan yang dunia tawarkan, tetapi oleh kasih karunia Allah yang sejak permulaan telah memilih kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hati. Dari kisah Lin juga kita diberikan kekuatan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi membentuk cara kita hidup sehari-hari sebagai seorang anak Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah berkeluarga, punya anak, pasti dipenuhi dengan ketidakpastian. Kita memikirkan pekerjaan yang kita tidak tahu apakah masih kita geluti atau tidak. Kita memikirkan masa depan anak-anak. Kita memikirkan kesehatan kita apakah masih sehat. Kita memikirkan keuangan kita yang mungkin sedang kempis saat ini. Kita bisa mengalami yang namanya hidup naik turun. Kadang ekonomi kita bagus, kadang pas-pasan. Kadang kita berhasil, kadang kita juga gagal. Kadang kita di atas, tapi kadang kita di bawah. Bagi teman-teman, remaja, pemuda, banyak juga dari kita yang mungkin hidup di dalam tekanan yang tidak kelihatan. Anak-anak muda adalah orang-orang yang paling rentan mengalami tekanan yang tidak kelihatan. Tekanan untuk berhasil. Tekanan untuk diakui. Tekanan untuk merasa cukup. Sepertinya di rumah, di sekolah, di komunitas kita dituntut untuk lebih lagi, lebih lagi. Kadang kita tidak mengatakannya ke siapa-siapa, tetapi di dalam hati mungkin anak-anak muda ini bertanya, apakah hidup ini ada artinya? Kenapa saya selalu dituntut dan dituntut lebih dan lebih? Seperti tidak ada yang cukup. Banyak dari kita hidup di dua musim. Musim dipuji dan merasa dipakai oleh Tuhan. Dan juga musim gagal dan merasa tidak berguna. Kadang dipuji, kadang dikritik. Kadang diperlukan, kadang diabaikan. Namun firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan bahwa kasih karunia Allah tidak berubah. Sekalipun orang-orang dunia, keadaan berubah.
Dan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk mengampuni masa lalu kita yang berdosa, tetapi juga untuk memberi kita arah hidup. Kasih karunia Allah adalah sarana anugerah supaya kita bisa menjadi panggung kemuliaan. Hanya dengan kasih karunia Allah kita bisa bergerak maju. Meninggikan Tuhan lewat hidup kita tidak hanya harus diserukan sewaktu kita di atas dan kita berkata, yes, Tuhanku hebat, lihat aku berhasil. Itu semua karena Tuhanku. Bukan hanya itu. Tetapi meninggikan Tuhan juga bisa terjadi sewaktu kita di bawah dan kita berseru, Tuhan baik, walaupun hidupku sedang tidak baik. Tuhan tetap baik. Kita menjadi panggung kemuliaan. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa hidup orang percaya berdiri di atas dua fondasi yang tidak tergoncangkan. Identitas kita sebagai anak Allah ditetapkan oleh kasih karunia. Dan kehidupan yang ditopang oleh penebusan dan kasih karunia yang berlimpah. Inilah dua fondasi yang kita perlukan untuk kita boleh menjalani tahun yang baru. Dengan fondasi ini kita bisa melangkah dengan percaya diri bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan berkata, saya harus lebih kuat, saya harus lebih sukses, bukan. Tetapi Tuhan, aku berjalan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami adalah anak-anak. Engkau memilih dan memanggil kami sejak kekekalan supaya kami boleh beroleh status anak dan beroleh kasih karunia. Kami memang tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun ini. Tetapi kami percaya Engkau menyertai kami. Oleh karena itu, pegang tangan kami ya Tuhan. Tuntun langkah kami dan cukupkan kami dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Di sepanjang tahun 2026. Sertailah kami, kuatkanlah kami, topanglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.